Oh, boleh banget, silahkan. Apa bisa dibantu? Micin itu bikin anak jadi bodoh nggak sih? Micin jadi bodoh. Nggak tepat tuh. Jadi micin itu kan kandungannya adalah MSG, monosodium glutamat. Itu sebetulnya adalah asam amino yang memang ada di bahan makanan yang normal juga ada glutamat itu. Di tomat ada gitu. Jadi itu penyedap. Jadi kalau jumlah banyak itu juga malah nggak enak. Di susu bayi katanya tidak perlu memerlukan perawatan. Gimana tuh dok? Gigi susu, oh harus dong. Memang gigi susu itu pada akhirnya akan tanggal, akan diganti oleh gigi yang permanen. Namun walaupun gigi susu dan akhirnya akan tanggal, tetap harus dirawat. Kenapa? Karena kita ngebentuk kebiasaan merawat rongga mulut yang baik pada anak. Kalau anak sudah dibiasakan dari kecil, diharapkan ke depannya nanti juga akan baik. Stunting itu karena apa? Karena keturunan. Oke, lagi hits nih memang ya, kita ngomongin stunting. Stunting itu adalah perawakan pendek yang terjadi akibat kekurangan gizi kronik, jadi bukan keturunan. Nah, tapi yang mesti diperhatikan adalah perawakan pendek tidak selalu stunting. Ada perawakan pendek yang diakibatkan keturunan. Nah, itu nanti kita mesti periksa dulu tuh, kita evaluasi semuanya, baru kita tentukan penyebabnya apa. Itu apa karena faktor gen orang tua? Alergi pada anak apakah faktor gen orang tua? Oke, jadi alergi itu memang adalah penyakit yang bisa diturunkan. Dari studi didapatkan bahwa apabila ada satu orang tua yang alergi, maka 40-50% anaknya kemungkinan alergi. Kalau ada 2 orang tua atau ada saudara kandung yang alergi, maka kemungkinan 70-80%. Jadi memang bisa diturunkan, tapi tipe alerginya bisa berbeda antara anak dengan orang tuanya. Di bayi perempuan katanya bayi laki-laki itu lebih lambat dalam berbicara dan berjalan, benar? Oke, pertanyaannya menarik sekali nih. Perbedaan perkembangan berarti ya, tahap perkembangan antara perempuan sama laki-laki. Jadi dari studi didapatkan memang otak perempuan dan laki-laki itu beda. Anak perempuan itu aktif dua-duanya nih, kedua hemisfer, kiri dan kanan. Otak kita ada 2 ya, kiri kanan. Kalau laki-laki itu cuma satu. Dan kemudian keunggulan lagi, laki-laki itu adalah kemampuan spasialnya lebih bagus, perempuan itu memang komunikasinya lebih bagus. Tapi kita mesti ingat, perkembangan itu dipengaruhi oleh 2 hal, ada nature, ada nurture. Jadi nurture atau gimana kita mendidik anak kita itu juga ngaruh gitu. Jadi kadang-kadang itu juga terjadi gara-gara kita membuat perbedaan perlakuan antara laki dan perempuan. Nah, tipsnya adalah agar perkembangannya sama nih, tahapan perkembangan. Karena kalau tahapan perkembangan tidak dibedakan sebetulnya laki dan perempuan, kita harus merawat keduanya sama. Jadi anak perempuan juga boleh tuh main puzzle, main Lego, boleh-boleh aja. Anak laki tetap diajakin ngobrol, cerita, main boneka-boneka tapi dengan orang-orangan juga boleh. Pas bicara pada anak katanya cara ngatasinnya pakai cabai, benar nggak tuh? Oke, keterlambatan bicara pada anak pakai cabai ya? Jawabannya tidak. Gitu. Keterlambatan bicara itu nomor 1, kita harus cari tahu penyebabnya. Apakah ada gangguan pendengaran atau ada kurangnya stimulasi gitu. Jadi latihan nanti tata laksananya berdasarkan itu. Kalau cabai yang ada malah berantem ya. Kalau anak dikasih cabai ntar malah diare tuh, jadi malah berabe. Menghindari anak untuk nggak pakai kacamata gimana? Oke, bagus banget. Pertanyaannya tentang kesehatan mata. Jadi di era sekarang ini memang kita kan banyak work from home, school from home ya. Jadi mata akan penting sekali nih. Wortel adalah salah satu sumber vitamin A yang penting sekali. Jadi apakah cukup hanya wortel saja? Tentu tidak. Sumber vitamin A yang cukup itu juga diperlukan buat mata. Tapi selain itu, kesehatan mata harus dijaga dengan kita harus menjaga tidak screen time-nya kita batasi, jangan lebih dari 2 jam sehari, dan per kalinya adalah maksimum ada 30 menit kita harus istirahat. Jadi tidak cukup hanya dengan pemberian vitamin, salah satu sumber vitamin A saja. Kalau vaksinasi dasar pada anak itu tidak terlalu penting, bisa diabaikan aja. Gimana tuh? Vaksinasi dasar diabaikan? Oh, tentu sebaiknya tidak ya. Jadi vaksinasi adalah ikhtiar atau usaha dari orang tua untuk melindungi kesehatan anaknya. Vaksinasi itu apa? Yang diberikan hanya pada dipilih
vaksinasi, daftar vaksinasi yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sudah dipilihkan penyakit-penyakit yang memang beresiko terjadi pada anak-anak Indonesia. Jadi itu sudah disesuaikan. Tentunya sebaiknya dilakukan agar anak-anak kita terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jangan ditinggalin walaupun yang dasar, terutama yang dasar. Katanya bayi baru lahir bisa bertahan tanpa asupan selama 24 jam. Gimana? Menarik ya pertanyaannya ya. Bayi baru lahir dapat bertahan tanpa asupan lebih dari 24 jam. Tidak tepat. Jadi justru bayi baru lahir itu perlu mendapat yang namanya kolostrum. Kolostrum itu dari ibu baru lahir nih, baik sesar maupun lahir normal, tentunya produksi ASInya masih sedikit, jadi nanti kita pakai kolostrum itu. Tidak bisa kalau tanpa asupan sama sekali dalam 24 jam pertama. Kalau anak kecil tuh jangan diberikan antibiotik, gimana Pak? Antibiotik adalah obat yang kita gunakan untuk melawan infeksi bakteri. Nah, jadi antibiotik tetap diperlukan apabila terindikasi infeksi bakteri. Tapi memang tidak boleh kita berikan antibiotik sembarangan tanpa rekomendasi dokter. Kita berikan antibiotik sendiri itu tidak boleh karena dapat mengakibatkan resistensi. Tapi jika anak kita memang terinfeksi bakteri, sebaiknya tetap diberikan antibiotik. Oke, terima kasih banyak ya dok. Oke. Sampai jumpa. Sama-sama, terima kasih.